Oke, guys. Ini kita share screen dulu sing kemarin tuh mana ya? Sebentar ya. Masih ada ini nggak kalian? Apa namanya? PPT-nya nggak? Ada aja. Bentar, pengkreditan pajak. Ini belum aku revise semua ya. Aku soalnya tadi gak cukup waktu sih kalau nge-revise semua. Daripada nanti kemalaman. Mantap. PPT PPT. ada. Tolong di-share lagi Po Oul daripada aku nyari lagi. Wah, ke grup ya. WA grup. Devi apa Aul yang tadi? Aul ya. Dokumen. Tuh, itu.
Halo guys, sudah ya. Sekarang kita coba masuk ke PPT-nya tadi. Ntar aku download dulu. Salam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kita akan coba untuk membahas terlebih dahulu eh, apa sih materi yang akan kita sampaikan nanti untuk record KUP ya. Nah, itu interdependency tax planning sebagai urgency tax treaty pada gray area. Nah, ini maksudnya gini. Interdependency itu bagaimana cara kita mengaktualisasikan atau mengimplementasikan tax planning atau perencanaan untuk pajak itu biar lebih hemat sebagai urgensi itu tindakan percepatan tax treaty. Tax treaty itu maksudnya penghindaran pajak pada gray area. Gray area itu maksudnya area yang masih abu-abu. Jadi intinya bisa dibetulkan atau bisa tidak. Yang ditakutkan kan nanti kita akan terjadi tax evasion. Tapi kalau misalkan tax avoidance masih diberikan toleransi seperti itu. Jadi intinya aktualisasi dari perencanaan pajak sebagai tindakan percepatan untuk penghindaran pajak pada area yang masih ditolerir untuk bisa dilakukan uh, tax planning seperti itu. Oke. Nah, untuk outline-nya itu yang pertama yaitu pengkreditan pajak luar negeri dan juga uh, penghindaran pajak tax treaty. Kemudian perencanaan pajak pada area-area yang dimana itu masih bisa dilakukan penghematan pajak. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem perpajakan pembayaran payment-nya itu untuk nantinya dilakukan pada beberapa negara yang sudah melakukan kerjasama, baik secara unilateral measures atau antar negara, 2 sampai 3 negara. Kemudian ada yang global consensus atau negara-negara yang bekerja sama di bawah naungan OECD. Contohnya ya negara-negara G7, G20 seperti itu, negara-negara yang dimana sudah menerapkan misalkan contohnya carbon tax. Apa sih carbon tax itu? Yaitu pajak karbon. Contohnya adalah negara-negara Kanada, negara-negara Eropa, Jepang, Singapura, kayak gitu yang dimana pajak karbon ini nanti digunakan untuk eh, mereka tuh sebagai contoh ya misalkan kayak pengakuan dosa gitu loh guys. Jadi mereka menggunakan apa proses-proses yang mengeluarkan gas metan seperti itu. Jadi koyok apa ya pengurangan efek rumah kaca seperti itu. Nah, eh, sistem pembayarannya itu nantinya tergantung apakah nanti ada pelibatan aset atau tidak seperti itu. Misalkan contoh pelibatan aset itu adalah negara-negara yang nantinya bekerja sama. Misalnya kan kita itu contoh ya kayak Panama Papers gitu kan. Beberapa kasus eh, pengampunan pajak yang melibatkan Bank Dunia, salah satu bank dunia yang terkenal itu di Swiss ya. Itu mereka kan juga ada aset di situ. Nah, negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Bank Dunia itu juga pasti akan berpengaruh nih sistem perpajakannya seperti itu. Ribet memang, tapi ya nanti tak bantu ya untuk menjelaskan. Terus nanti kita pas waktu KUP itu kita misalkan presentasi atau apa itu, nah itu kita akan aku kasih notes. Jadi kalian yang ngomong duluan sebisa kalian baru nanti aku kasih notes seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke pengkreditan pajak luar negeri. Nah, pengkreditan pajak luar negeri ini sebetulnya fokusnya tuh ada banyak, tapi yang lebih gampangnya tuh kan kita 3 untuk pemetaannya. Jadi PPh 22, 24, dan 26. 22 kemarin kan dikerjakan Devi ya.
Kalau aku sih masih cuman mencoba untuk mencerna dulu. Kemudian PPh 24 ini Karin sama Aul, sama 26 tuh Mas Rizal sama Ayuni. PPh 22 itu ada yang API dan non API. Nah, kalau API itu 2,5% dikalikan dasar pengenaan pajaknya berapa, ditambahkan biaya impor. Atau ada biaya impor tambahan seperti itu. Dan juga ada cost insurance sama freight cost. Nah, kalau non API harusnya ini 7,5 ya, belum tak perbarui. 7,5% kali DPP ditambah biaya impor. PPh 24 itu untuk PKP 10% sampai 15%. Nah, ini biasanya digunakan untuk eh, pajak-pajak yang berhubungan dengan apa ya, PPh 24. Guys, PPh 24, Paul, Ya, PPh 24, 24, 24. PH 24. Oh, 26 tuh jasa sih. 24 untuk pribadi ya. Sorry, maksudnya expat ya. Subjek pajak luar negeri kan. Dan 10 sampai 15%. Nah, kalau PPh 26 tuh 20% kalikan DPP. Jadi intinya lebih gampang tuh 10% sama 20%. Nah, apa bedanya wajib pajak luar negeri sama wajib pajak dalam negeri? PPh 21 kan kena PTKP. Kalau luar negeri kan nggak kena PTKP. Jadi langsung hajar aja 10 sampai 20% seperti itu. Kemudian kalau PPh 26 itu kan jasa. Nanti dijelaskan satu-satu ya. Untuk PPh yang tadi aku jelaskan ke Rizal yaitu, bisa kan Mas Rizal menjelaskan kembali? Terus nanti Hadir, hadir, hadir. kalau itu nanti PPh 22, 24, 26 ini itu sebetulnya titik poinnya itu bisa dikreditkan gitu kan. Jadi nanti sebagai pengurang dari angsuran PPh badan. Yang 25. Betul, PPh terutang. Jadi nanti bisa mengurangi itu dan bisa dilakukan koreksi. Terkecuali kalau kalian itu nanti ada kelalaian ya intinya ya tidak bisa dikreditkan. Sorry, ya tidak bisa dikreditkan. Jadi ya harus dibiayakan seperti itu. Ya pokoknya kalau nggak bisa dibiayakan ya dikreditkan, kalau nggak bisa dikreditkan dibiayakan gitu. Itu ya intinya. Nah, kalau mereka masuknya di koreksi positif, kemudian dikompensasikan ke laboratorium fiskal pada masa pajak sebelumnya. Terkecuali itu PPh final loh ya. Kalau PPh final itu koreksinya negatif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengkreditan pajak luar negeri, itu aku bagi tiga. Kenapa? Karena kan ada pasti lebih bayar, kurang bayar, dan nihil pembayaran. Yaitu untuk yang luar negeri ini SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar ini eh, itu bisa mengurangi ke PPh terutangnya. Nah, kalau kurang bayar itu bisa dikompensasikan untuk kerugian fiskal pada angsuran PPh masa terutang, tapi tetap dilaporkan. Nah, kalau misalkan antara kredit sama pajaknya itu sama, kalau kreditnya lebih besar, bisa mengurangi PPh terutang. Kalau kreditnya lebih kecil daripada PPh terutang, ya dilihat dulu ada kompensasi kerugian fiskal nggak di tahun sebelumnya. Nah, kalau nihil bayar, sama nih kredit sama pajaknya sama, berarti dia harus tetap dilaporkan ke SPT. Seperti itu. Jadi jangan asal langsung kita restitusi loh guys. Kita harus lihat dulu kompensasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya di SPT PPh 29, ya kan? PPh 29 tuh dilihat dulu kerugian fiskalnya dalam waktu 5 tahun maksimal kompensasinya. Kalau misalkan ada kerugian-kerugian fiskal, kadang kita restitusi atau pengembalian pajak gitu kan, PPN lah yang ada kita malah tombok apa ya namanya, eh, kita akan nantinya kurang bayar malah SKPKB malah bukan lagi restitusi. Wah, kita kan ada kelebihan, faktor pajak masukan kita lebih besar nih daripada faktor pajak keluaran kita gitu kan. Atau kita lebih bayar nih, sebetulnya kredit pajak kita lebih gede nih daripada PPh terutang kita. Berarti kan ada kompensasi pembayaran yang dari kantor pajak ke kita ya. Jangan senang dulu gitu loh. Dilihat dulu kompensasi dari kerugian fiskalnya. Seperti itu. Kemudian tujuan dari pajak berganda.
Itu maksudnya itu jadi kita jangan sampai ada pembayaran double, ya kan? Dengan kita melihat dulu apakah negara yang nantinya kita masukkan ke pelaporan pajak berganda ini sudah bekerja sama dengan negara kita atau belum. Kalau misalkan belum bekerja sama ya jangan ini dulu, jangan apa namanya ya kita harus tetap bayar. Tapi kalau misalkan ada kerjasama, misalkan Singapura gitu ya, berarti kan aset-aset kita yang di Singapura ataupun misalkan kita ada aliran dana dari Indonesia ke Singapura pun juga tetap ada pembayaran pajak, tapi salah satu, misalkan ya Singapura ya kita kena pajak di Singapura atau kita kena pajak di Indonesia. Nah, itulah gray area untuk tax planning. Mana yang lebih murah gitu. Tapi tergantung. Kalau misalkan multinational company itu kan dilihat dulu. Waktu itu kan misalkan contohnya Coca-Cola nih. Nah, Coca-Cola misalkan Coca-Cola produksinya di Indonesia. Terus kemudian nanti ada ekspor ke negara ASEAN gitu kan. Nah, itu nanti kenanya pajak berapa persen gitu. Terus ini tuh tujuan berikutnya adalah kalau misalkan subjek pajak dalam negeri itu kan kita melihat dari laba net profit atau laba bersihnya dari siapa namanya badan usaha tetapnya. Dilihat dari situ. Nah, kalau pajak luar negeri itu dilihat dari DPP-nya itu dari earning after tax atau eh, laba bersih lah, sama. Sebetulnya sama aja sih, laba bersih saja semuanya sama. Nah, tapi intinya pokoknya itu laba terutang PPh terutangnya itu dilihat dari laba yang sudah bersihnya setelah pajak selesai itu loh. Nah, itu baru kita bisa mengenakan tax rate. Bukan yang awal brutonya, bukan, tapi pas waktu kita perhitungan laba bersih seperti itu. Nah, kalau bruto kan belum dikurangi, kenapa C? Kok nggak pakai bruto? Lah ya iya dong, kan harus ada harga misalkan harga pokok penjualan didasarkan dari harga pokok penjualan itu didasarkan dari banyak ya macamnya jadi COGS atau COGM, tergantung sih, tergantung. Terus kemudian kita juga ada beban-beban yang harus dikoreksi gitu kan. Misalkan contoh, oh ada beban gaji nih gitu kan. Beban gaji kan harusnya PPh 21 kan ada yang dilakukan untuk adjustment ke apa namanya misalkan nih contoh eh, ada perhitungan yang ditanggung sama perusahaan ya kan. Jaminan kesehatan kerjanya ditanggung 3,7% dari perusahaan, terus kemudian 1% ditanggung sama karyawan. Nah, itu tuh harus di-adjust gitu. Makanya kenapa menggunakan net profit atau earning after tax itu baru dilakukan untuk perhitungan DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, tapi tujuan utamanya selain juga agar tidak terjadi pembayaran berganda gitu kan. Nah, itu adalah untuk mendeteksi adanya tax evasion atau mendeteksi adanya penyimpangan dari perpajakan. Misal, mereka bilang kayak, oh aku sudah betul kok untuk mereka sudah melaporkan, tetapi nominalnya terkadang berbeda, tuh kan. Jadi kalau misalkan seperti itu, aku juga nggak ngajarin ya. Jadi gunakanlah 2 laporan. Satu laporan untuk ke kantor pajak sendiri, dan yang kedua untuk laporan ke bank. Kalau misalkan laporan rugi, bank juga nggak mau. Tapi kalau misalkan pajak, biasanya memang kita harus melakukan double untuk pengecekan untuk beban respect. Nah, di situ kalian bisa menggunakan contoh nih ya untuk tax planning nih. Akun yang biasanya aku pakai itu titipan ya, tapi jangan ini ya, maksudnya jangan jadi patokan ya. Ini kan akuntansi itu sebetulnya adalah seni, sebetulnya kalau di Akmen ya akuntansi manajemen itu seni. Nah, jadi aku menggunakan akun contohnya adalah titipan, akun titipan. Nah, akun titipan ini bukan berarti nitip atau gimana, enggak. Misalkan kita ada reimburse PPh 23, ya kan? Atau misalkan kita ada
kelebihan pembayaran nih dari customer tapi udah lama banget nggak dipakai gitu kan. Nah, daripada nanti kita masukkan ke other income nanti terdetek sama kantor pajak dan itu akan menambah ke PPh terutang kita, ya kita masukkan ke akun itu. Tapi harus segera di closing, dilakukan closing entries atau jurnal penutup di akhir tahun pelaporan pajak. Nah, itu harus segera dibalik ya ke ikhtisar laba rugi. Itu cara baliknya. Terus ini tax planning on gray area. Nah, maksudnya gray area tadi yang aku bilang yaitu abu-abu yang contohnya tadi aku pakai ke akun titipan ya, karena masih belum jelas nih untuk apa, misalkan reimburse PPh 23. Kita sudah melakukan reimburse itu kan misalkan per bulan tuh ada reimburse ya aku dari salah satu vendor gitu, salah satu liner gitu. Nah, tapi kan mereka terkadang kita harus nunggu dulu nih mereka, mana ini surat tutor bayar lapornya dari PPh 23. Kita harus melampirkan dulu agar nantinya kita ada apa namanya ada pelaporan, berarti mereka sudah melakukan kewajibannya untuk dilakukan pungutan. Jadi kita yang nyetor karena mereka sudah kita pungut gitu loh. Nah, itu di PPh 23. Kalau PPh 26 ya berarti sama aja, cuman bedanya kan ada kegiatan ekspor impor. Nah, untuk gray area itu ada dua nih yang aku bikin mappingnya ya. Jadi ini maksudnya accrued refund commission agent after manifest release. Itu maksudnya gini. Jadi kalian itu kan ngejual barang nih ya, Coca-Cola nih misalkan, atau BP nih kan. Contoh kita adalah BP. BP ini tuh kalian misalkan sales manager gitu kan, bisa menjual LNG tanker gitu kan, di dalam tanker. Baknya itu misalkan dari negara Indonesia, dari Papua kan, BP Tangguh itu di Papua. Ada pesanan dari negara Singapura. Nah, kalian nanti kan menjual itu kan ada komisinya kan. Nah, komisi yang seharusnya dibayarkan pada bulan ini itu tidak bisa langsung serta-merta dimasukkan dalam bulan ini. Biasanya perusahaan itu setiap tanggal 15 setiap bulannya. Nah, karena misalkan penjualan kalian itu masuk di tanggal 26. Nah, itu berarti kan harus diakrualkan, ya kan, terhadap si beban komisi. Jadi accrual refund commission plus sama PPh. Kan kalau kita PPh 21 RC ya kan, refund commission, tapi kalau untuk asing ya berarti dia masuknya di komisi PPh 24. Nah, itu nanti akan dilakukan setelah manifestnya rilis atau setelah beberapa dokumen-dokumen itu nantinya sudah terclosing. Contoh misalkan dokumen bill of lading-nya atau dokumen untuk pengantarannya, cost gitu kan. Freight cost-nya tuh sudah nutup. Atau misalkan beberapa invoice-nya juga sudah tertutup. Berarti kan sudah ada pembayaran dari Singapura ke BP Tangguh. Nah, itu baru kita sebagai sales manager itu nanti mendapatkan komisi, ya kan? Tetapi kan ini kita harus diakrualkan dulu, baru nanti dibayarkan di tanggal 15 kan, berarti accrual refund commission plus PPh 24, berarti kan dikurang PPh 24 itu terhadap beban commission. Nah, nanti ketika sudah dibayarkan di tanggal 15, dibalik lagi beban commission atas apa tadi itu? Accrual. Tuh. Kemudian yang kedua itu berarti spread. Nah, aku ulang lagi ya yang accrued tadi itu. Nah, itu tergantung perjanjiannya. Gimana C untuk tax planning-nya? Tax planning-nya adalah semakin besar kurs, maka semakin mengurangi PPh terutangnya. Nah, berarti kalian harus pintar-pintar untuk menjaga kurs. Jadi si Singapore mintanya untuk kursnya selling buying-nya berapa. Harus kita sesuaikan dengan kurs yang ada kita sehari-harinya. Seperti itu. Nah, terserah mau pakai kurs sistem atau kurs just door itu tergantung. Nah, itu nanti berhubungan dengan yang kedua ini, spread of exchange rate selling and buying deposito or falas. Tapi ini untuk PPh yang 20 berapa ya falas itu? 26 ya? Aku lupa. Pokoknya
Nanti antara 24, 26 nanti aku serahkan pada Aus sama sama Mas Rizal. Nah, nanti kita akan melihat disitulah permainan kita di kurs. Itu kan hedging atau lindung nilai. Nah, di situ permainan kursnya, kita kunci nih dalam waktu 3-6 bulan biar kursnya nggak goyang. Kalau kursnya itu rupiahnya menguat nih, jelas kita rugi dong kalau BP, ya kan? Tetapi pembayaran utang-utang kita ke vendor lebih sedikit, tapi kita mendapatkan uangnya dari customer kita yang penjualannya kredit, berarti lebih sedikit. Berarti kita rugi kalau rupiah menguat, tapi kalau dolar menguat, wah kita senang BP-nya. Wah ya asik lah, berarti kita akan mendapatkan capital gain dari penjualan kita. Tetapi hutang-hutang yang kita harus bayarkan ke vendor ya lebih gede. Berarti sama aja dong, ya tergantung dari kamu untuk kunci kursnya itu berapa kuncinya. Kalau misalkan rupiah nih, sekarang nih ya, kurs sistem itu 15.000. Nah, berarti kalian harus pada bulan sebelumnya itu kuncinya itu harusnya pada saat menjual ke Singapura itu kuncinya harus paling enggak 10% lebih gede daripada 15.000. Gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengunci kurs. Nah, itulah gray area tax planning contohnya. Terus kemudian atau kalian bisa melakukan penghematan pajak dengan cara investasi ke aset. Investasi aset yang dimana contohnya nih nanti kita bisa discuss ya teman-teman. BP ini kan kerjasama dengan AKR, Corporindo. Nah, BP sendiri tidak boleh memiliki aset di Indonesia. Ya kan? Kenapa? Karena kan dia luar negeri. Nah, harus dia menggandeng salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah memiliki lisensi untuk dia right issue, sudah pernah melakukan IPO, initial public offering, nah, di mana sahamnya sudah bisa dibeli oleh publik seperti itu. Jadi mereka ada kerjasama atau merger, namanya BPAKR. Nah, salah satu contoh asetnya mereka adalah SPBU di beberapa daerah. Nah, itulah nanti yang mereka harus pintar-pintar melihat pajak retribusi daerah mana yang setidaknya nanti mereka tidak terlalu terbebani secara besar. Nah, itu maksudnya nanti kalau misalkan pajak daerah pun juga dilihat lagi beban koordinasinya di beberapa proyek atau beban untuk lain-lain di proyeknya seperti apa. Itu masuk ke gray area tax planning juga. Ya. Oke, berikutnya. Tax planning on gray area untuk tadi kan sudah dua ini. Nah, apa sih gunanya itu? Untuk kita bisa mengefisiensi dari pembayaran pajak dan kita bisa mempercepat likuiditas. Likuiditas ini di sini tuh rasio likuiditas adalah pembayaran atas kewajiban kita, hutang-hutang kita terhadap baik itu saham ataupun terhadap aset. Ya kan, debt to equity ratio atau debt to asset ratio. Nah, kalau berdasarkan aset, contohnya tadi adalah kerjasama dengan AKR untuk bisa melakukan pembelian aset yang nanti mereka bisa menjual produk-produk mereka itu misalkan contoh kayak bensin nih. BP kan kerjasama dengan AKR yang punya SPBU, BP menjual untuk olahan bensinnya seperti itu. Kemudian BP juga kerjasama dengan AKR dan juga Pelindo, mereka punya beberapa kawasan industri yang nanti mereka juga bisa sewakan. Itu, nah mereka kan juga pasti ada debt kan atau ada hutang ke beberapa bank. Nah itu mereka kan menggunakan aset-aset itu nantinya untuk bisa membayar kewajibannya. Jadi kayak dijaminkan seperti itu. Itu terus kemudian untuk debt to equity. Nah, misalkan pada saham-saham yang sudah beredar ya, itu mereka menjaminkannya untuk pembayaran beban, gitu kan? Pembayaran hutang. Nah, itu mereka bisa melakukan seperti itu. Jadi fungsinya tax planning itu adalah agar hemat, agar efisien pada saat pembayarannya. Jadi kalau misalkan pajaknya efisien kan bisa digunakan kembali untuk working capital.
untuk nantinya mereka bisa ekspansi atau mereka bisa melakukan diversifikasi usaha atau misalkan usaha itu bisa lebih diperlebar. Contohnya bukan hanya tadi yang aku bilang, bukan hanya refinery proses untuk BP Tangguh ini melakukan. Mereka kan bikin untuk bensin, oli, seperti itu bukan. Tapi mereka juga mulai memperlebar asetnya, misalkan kerjasama dengan AKR untuk ke petrochemical kan. Jadi mereka pasti membutuhkan namanya bahan-bahan tambahan untuk dimasukkan ke produknya mereka, faktor produknya mereka. Jadi misalkan ada berapa bahan seperti itu. Terus untuk masalah pengangkutan nih, karena kan gasnya kan ada yang butan, etan, propan ya kayak gitu. Itu tuh kan harus perlu ada namanya safety proses ya. Ketika mereka ngangkut ke tanker-tanker kayak gitu, nah mereka juga membutuhkan namanya vendor yang nantinya menjamin keselamatan dari produknya mereka. Seperti itu. Terus kemudian mereka juga nantinya bisa digunakan untuk ekspansi bisnis lainnya. Contoh, ya mungkin AKR ini bisa membangun, BP ini dan AKR juga kalau nggak salah punya poliklinik juga nih di mana di Papua sana. Jadi mereka bisa merambah lagi lah gitu istilahnya. Nah itulah gunanya untuk mengefisienkan tax payment, bisa untuk working capital atau modal kerja, gunanya ya untuk ekspansi dan diversifikasi usaha. Nah, sekarang Digital Business Tax Treaty ini maksudnya itu adalah kalau beberapa bisnis itu kan ada yang kena pajak berganda. Contoh yang paling gampang banget yaitu BP tadi itu ya, atau misalkan Shopee kayak gitu. Nah, mereka kan Alibaba seperti itu. Nah, mereka kan juga ada bukan hanya untuk pembayarannya mereka tuh bukan hanya untuk pembayaran pajak aja, tetapi kan kalau kita sudah bayar pajak di Indonesia, kok kita kenapa harus bayar pajak di luar negeri yang dimana udah kerjasama nih dengan Indonesia. Nah, makanya kita harus tanya dulu kalau perusahaan kita sudah bekerja sama dengan perusahaan asing itu kita harus tanya dulu apakah perusahaan itu tuh di bawah beberapa negara yang sudah melakukan authority bilateral kayak gitu, kerjasama. Nah itu ada dua, unilateral measures atau secara domestik nih. Misalkan contoh Indonesia ke Jepang gitu kan. Nah itu 3,5% nih dari perputaran untuk peredaran bruto. Kemudian income inclusion rules atau bagaimana caranya misalkan bisa mengefektifkan dari rate tax gitu kan, atau efektif dari pengenaan tarif pajaknya di bawah pajak minimum branch. Nah, contoh nih yang paling gampang ya. Itu yang global consensus tuh di bawahnya negara-negara yang OECD. Nah, itu contohnya adalah misalkan kalian kan kalau misalkan ekspor nih ke negara Singapura gitu misalkan. Nah, itu kita harus tanya dulu nih, pajaknya itu misalkan berapa persen sih kalau misalkan memakai, tadi kan 10% nih, memang benar kalau di Indonesia 10%, tapi ternyata kalau misalkan kita bayar di Singapura, itu ternyata lebih murah, gitu loh. Nah, berapa murahnya, berapa persen? Nah, kita akan lihat dulu, misalkan kalau di bawah 10% nih, tapi ternyata masih ada pengenaan pajak lainnya, tambahannya, misalkan contoh biaya impornya lebih tinggi, lah ya nggak usah. Kita hitung dulu antara Indonesia sama Singapura nih. Indonesia mungkin lebih tinggi nih, misalkan untuk pengenaan pajaknya. Tetapi dia cuma 10% dari DPP, nggak ada biaya impor sama biaya tambahannya, nggak ada, biaya tambahan impornya nggak ada, tapi biaya impor aja. Ya wes Indonesia aja yang lebih murah gitu loh. Itu di situ maksudnya. Nah, terus kemudian ada undertax payment rules. Itu adalah afiliasi yang tidak dididak atau tidak dilakukan pengurangan dari minimum
tarif pajak. Nah, jadi kalau misalkan itu tergantung nih, misalkan contoh negara-negara mana yang contohnya tidak ada afiliasinya, tidak ada pengurangan pajak. Nah, contoh yang terjadi pada kasus Panama kan. Nah, itu ya negara-negara sing contohnya nih, kan kita tuh BP Tangguh tadi tuh yang paling murah banget tuh Venezuela. Venezuela makanya kenapa di sana tuh krisis. Krisisnya itu misalkan tisu nih, harganya sampai 2 juta. Nah, mereka jadi cuman kayak numpangin gitu, numpangin pajak aja. Tetapi kan dengan pajak yang semakin tinggi, akhirnya membuat negara tersebut semakin barang semakin mahal gitu loh. Jadi kayak tumpangan pajak negara tersebut. Makanya muncullah namanya Panama Papers. Kemudian yang terakhir adalah switch over the rule. Switch over the rule, extension to credit method for net profit. Nah, ini maksudnya gini. Tarif pajak minimum tadi itu yang dibebankan tadi itu kita lihat dulu aset dari asetnya. Misalkan Indonesia tuh lebih murah loh asetnya daripada Singapura gitu kan. Ya udah kita beli di Indonesia, tetapi pajak-pajaknya tuh tarifnya lebih besar. Nah, tapi kan kita lebih murah. Kenapa? Karena kalau misalkan di Indonesia sendiri itu kan untuk NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya itu lebih murah dibandingkan di Singapura. Ya kan, walaupun ini tuh permasalahan di kewarganegaraan itu loh. Nah, misalkan kalian menggunakan apa namanya istilahnya paspor Indonesia gitu, KTP atau itu kan untuk mendapatkan apa namanya paspor Indonesia kan kita emang nggak bisa nih, misalkan kita orang luar negeri nih nggak bisa kan, ya udah kita kerjasama dengan orang Indonesia. Nah, itu kan nantinya kalian akan dikenakan pajak Indonesia, ya kan? Dan itu pajak Indonesia tuh masih lebih murah daripada pajak luar negeri untuk aset loh ya. Aset, fix aset misalkan rumah tadi atau SPBU tadi itu. Nah, itu lebih murah daripada bikin SPBU di Singapura. Wah, ya kalau itu lebih mahal ternyata. Tapi di sana faktor-faktor produksinya lebih murah. Kenapa? Karena Singapura itu adalah gerbang di mana banyak negara-negara yang mau masuk ke Asia itu harus lewat Singapura dulu gitu, karena mereka adalah operator, ya kan. Misalkan untuk masuk ke jalur Indonesia kita kan ada operatornya dari Singapura untuk masuk baik lewat udara ataupun laut, karena mereka lebih canggih kan. Tetapi memang asetnya lebih mahal kalau beli di sana. Jadi kenapa alasannya BP itu lebih baik bekerja sama dengan Indonesia. Selain juga faktor produksinya, misalkan contoh barang-barang bahan-bahannya lebih murah, terus juga untuk pengenaan pajak karyawan, tenaga kerja itu lebih murah di Indonesia. Cuman lebih ribet, ya kan, untuk bisa kerjasama dengan pemerintahnya seperti itu. Jadi ada aja biayanya seperti itu, guys. Oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, sekarang kita bahas dulu untuk soalnya ya. Guys, tidur semua. Hadirun, hadirun, hadir. Memang agak susah sih, cuman tapi nanti kalau kalian mengulangi ini berkali-kali ya lebih gampang gitu. Udah ini tadi kelihatan ya sharingnya ya. Kelihatan. Nah, tapi nanti sebelum kita menjelaskan itu, jadi nanti kita harus melihat dulu untuk record di eh, apa namanya, record di iklannya. Gitu, dari dashboard kalian. Iklannya kemarin di mana ya? So, itu punyamu bisa ngeblur kayak gitu gimana sih? Oh, ini ya adalah Oh,
Nggak bisa ya, aku screen sharing tuh. Ini aku stop dulu deh. Ini kelihatan ya guys? Kelihatan. 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 Terdengar suaranya? Ya. Oke. Nah, sebelum kita presentasi yang tadi, marilah kita mulai dulu sesuai dari nanti pilih ya antara ini atau satu ini. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang satunya, guys. Bentar, namanya. Kedengeran nggak? Halo? Iya. Hah? Jangan Kedengeran. Hah? kedengeran. Kedengeran. Oke guys, tadi terdengar nggak sama terlihat nggak itunya? Terdengar dan terlihat. Oke. Kayaknya udah ngantuk semua ya guys. Nah, oke, ini yang 22 langsung ya aku screen sharing dulu yang soalnya dua-dua nih. Langsung aja. Jadi di sini gampangannya nih ya. Baca ini kan males ya kalian masih. Ada kasus di mana di tahun 2016 pada tanggal 1 Januari itu BP tangguh impor barang dari UK dengan fakturnya ya situlah ya 100.000. Nah, barang yang diimpor itu adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam ketentuan pengenaan peraturan Menteri Keuangan. Contohnya barangnya adalah misalkan
Barang apa ya? Nantilah kita lihatlah. Pokoknya yang bisa menimbulkan gas itu bisa dimampatkan dan juga dicairkan. Itu kayak propan, butan itu apa yang dia bilang. Nah, terus kemudian ada biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Ya kan, biaya masuknya 20%, biaya masuk tambahan 10%. Nah, ini tuh dikenakan nantinya masuk untuk menambahkan nilai impor. Terus kurs yang ditetapkan, Devi kan kemarin 10.000 ya, Dev aku izin untuk revise. Sekarang kan kita 15.000 untuk kurs sistem. Nah, kemudian kita disuruh ngitung PPh pasal 22-nya. Nah, pasal 22 ini ditambahkan dari biaya asuransi, kemudian biaya freight atau biaya untuk pengantarannya, kemudian ditambahkan untuk harga fakturnya atau harga dari yang tercantum di invoice. Nah, itu mendapatkan CIF atau Cost Insurance and Freight. Nah, kemudian kita cari dalam bentuk rupiahnya berapa. Kenapa harus ditandamkan dalam, maksudnya harus di apple to apple sama rupiah gitu, karena kalau misalkan nggak apple to apple sama rupiah ya kan nanti biaya masuk sama biaya masuk tambahannya gimana dong, nggak apple to apple kan. Nah, itu nanti kita akan dapat nilai impor. Nah, dari nilai impor nanti dikalikan 2,5% kalau dia punya API, pastinya punya, makanya dia kerjasama dengan perusahaan AKR 2,5%. Karena jelas kalau cuma BP aja ya pasti dia kena 7,5%, ya mahal dong gitu kan, mereka harus bayar pajaknya seperti itu. Jadi itulah alasannya juga dia bisa menggandeng beberapa perusahaan, contohnya salah satunya BP ya, vendor utamanya itu. Itu lebih murah. Oke, silahkan yang lainnya kalau mau present, yang PPh 2 berapa ya? 24 ya. Siapa? Aul ya. Aul silahkan present untuk PPh 24. 24, 24, 24. Halo, Aul? Aul? Oh, Iya, PPh 24 silahkan kalau mau present. Soalnya aja langsung aja, Ul ya. Jadi intinya 24 itu apa, Ul? Intinya aja deh. 24 itu adalah untuk pengkreditan pajak luar negeri eh yang berasal dari luar negeri ya. Misalkan saham, dividen, royalti gitu kan ya, pengalihan aset tetap. Nah, ini nih pengalihan aset tetap nih. PPh 24 ya. betul. Kemudian penggabungan penghasilan dari luar negeri, PPh ini biar terutang luar negeri ada ya bunga royalti kayak gitu, sewa harta tak gerak. Jadi sewa dari kawasan industri ya kan yang kerjasama dengan AKR tadi. Nah, ini contoh kasusnya. Ini harus diganti ya Ul ya. Berarti misalkan PT XYZ ini maksudnya BP bekerja sama dengan AKR ya. Ganti sekalian ya. Mbak, share screen-nya belum kelihatan. Oh iya ya, share screen-nya belum kelihatan ya. Bentar. Yang PPh 22 tadi udah kelihatan belum guys? Share Iya, screen-nya. itu Udah. kelihatan. Kalau ini Sudah. udah. Kalau ini PPh 24 udah kelihatan. Iya, Kalau yang 22 tadi kelihatan. 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 Ini aku Allah udah ngantuk ya. BP AKR yang berkedudukan di Surabaya menerima memperoleh penghasilannya itu dalam tahun pajak 2022 dari sumber luar negeri, dari sumber BP gitu ya misalkan. Nah, berikut. Oke, berarti tinggal dikalikan aja tarifnya 20%. Sedangkan dari dalam negeri itu kan pajaknya kan ya nggak ada, berarti kenanya 24, ya kan? Berarti kalau dari luar negeri, dari BP-nya UK sendiri, penghasilannya itu didapatkan dari BP-nya sendiri nih. Bukan AKR ya, BP-nya sendiri. Penghasilan usaha BP, gitu ya. Ini BP. Itu
satu apa? Satu M dengan tarif pajak 20%. Ya berarti ya kalau misalkan yang terutangnya ya 20% kali satu ini dong. Terus batas maksimumnya berarti ini ya 1000 atau 1 M ini dibagi 2M dikali 500 itu dari tarifnya 25% kan PPh terutangnya pasal 17 gitu kan. Iya. Untuk PKP nih. PKP makanya dia menggandeng namanya BPAKR jadinya lebih murah gitu dan dia tidak dikenakan maksudnya dia legal dan pajak terhutangnya lebih murah. Makanya kalau misalkan nanti ditanya loh kenapa kok dia kerjasama dengan AKR untuk satu untuk pengamanan aset, mengunci aset. Yang kedua dia agar mendapatkan kurs lebih murah yang tadi aku bilang tax planning gray area. Jadi dia lebih murah untuk selisih kursnya. Yang ketiga dia bisa mengunci untuk PPh-nya. Jadi iya aku tambahkan di sini satu untuk kunci aset. Kemudian yang kedua untuk nantinya mendapatkan lebih murah kunci aset. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan keuntungan dari selisih kurs. Jadi karena kurs di Indonesia itu lebih murah, ya kan, spreadnya Indonesia. Jadi mendapatkan keuntungan atau capital gain dari selisih kurs antara Indonesia sama kurs dari hedging atau lindung nilai. Kemudian yang ketiga, agar nantinya dia bisa jika kerjasama dengan perusahaan PKP, maka pajak terutangnya lebih murah. Jadi mereka bisa melakukan restitusi. Nah, berbahayanya jika restitusi itu nantinya untuk mereka mendapatkan restitusi, mereka melakukan penyuapan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Itu nggak boleh, tapi pernah terjadi. Contohnya di mana, C? Di kasusnya jalan tol. Itu pernah terjadi, oh biar cepet nih restitusinya, biar cepet nih kita dapat reimburse dari pajak terutangnya, ya udah kita swap aja nih DJP-nya gitu. Itu salah guys. Ya, itu di situ KUP-nya. Nah, ini alasan mengapa BP menggandeng AKR gitu. Nah, inilah yang namanya tax planning dari BP. Nah, agar nantinya itu bisa mendapatkan underweighted dari tax rate di bawah minimum tarif pajak gitu. Jadi kan di Indonesia lebih murah ya asetnya kan, dan dia lebih gede nih. Misalkan dia lebih murah, terus habis itu asetnya lebih gede di Papua, nggak ada yang gangguin kan? Nggak bersaing sama perusahaan-perusahaan Shell. Kalau di Kalimantan kan dia harus bersaing tuh dengan beberapa perusahaan migas lainnya, contohnya Shell, Total. Kemudian kalau di Sumatera ada banyak lah, ya kan? Misalkan contohnya perusahaan apa ya dulu Chevron, apa sekarang udah tutup kan Chevron. Nah sekarang dia diambil sama Pertamina. Pertamina itu akan menguasai rig-nya atau wells-nya atau sumurnya itu kurang lebih kalau sudah 20 atau 30 tahun berproduksi. Tapi kalau di Papua kan nggak mungkin akan menurun kan produksi migasnya. Papua kan gede gitu, makanya kenapa Papua itu menjadi sasaran banyak perusahaan seperti itu. Nah, guys, seperti ini ya. Intinya kalau di pasal PPh 24 itu lebih besar ke sewa, lebih besar ke sewa aset. Atau misalkan sewa aset ini tadi contohnya adalah kawasan industri.
Nih, sewa atau berkara misalkan kawasan industri yang dia bekerja sama dengan BPAKR itu namanya kawasan areanya tuh JP. Nanti bisa lah kalian cari-cari sendiri JP. Nah, terus ada BUT luar negeri seperti itu. Udah nggak usah. Ya, tambahin lagi lah di slide-nya. Oke, jadi dikenakan tarif PPh pasal 17. Ya, Hmm. tarifnya pasal 17, tapi dia dikenakan PPh 24. Gitu. Oke, dikalikan DPP-nya. Oke, guys. 24 udah selesai, 22 selesai. Sekarang 26. Kita stop share dulu. 26 tadi mana ya? Oke. Sekarang kita sharing ke PPh 26. Mas Rizal mau ini menyampaikan PPh 26? KPPh 26. Halo? Ya, halo. Nah, Mas Ya, Rizal halo. PPh 26. Ini, Mana? Belum ada di aku. Ya. hah? Nah, baru ada ini. Udah. Baru ada saya. Nah, wes, silahkan PPh 26. Langsung ke Jadi soal aja begitu. ya. Jadi intinya gimana Oh, Mas tadi? Kita record lagi ya. PPh 26 tadi dijelaskan PPh 26 itu bisa mengurangi ke pajak terutang ya eh, kan? Nah, berarti kan sampai bukan PH total 25. kan? Nah, Ya. oke. Sekarang ini silahkan di present untuk soalnya. Nah, ini kan di soalnya kan jika diketahui pada 2017 perusahaan British Petroleum atau BP ini mendapatkan laba 1.370 juta. Dikenakan pajak penghasilan, misalnya ini badan, misalnya ini ya kan Hmm, dua hmm, puluh persen. hmm, Nah, maka PPh 26-nya berapa kan? hmm. Jadi PPh 26 itu dikenakan pada saat transaksinya, maksudnya penyerahan laba dari Indonesia ke perusahaan luar negeri tersebut. Nah, berarti Nah, AKR ini ya, gampangannya ya AKR ini PPh. punya Nah, laba kerjasama, bukan labanya si AKR lo ya, laba kerjasamanya dengan betul. ini. Nah, gitu. Nah, misalnya laba neto sebelum pajak ini kan satu satu miliar 1,3 lah misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah, penghasilannya Dikenakan. misalnya jangan 25% di Oh, Indonesia gini itu kan. Mas, kalian Mas tak betulin. Pajak penghasilannya itu adalah 22% berdasarkan PPh eh, 25, ya kan? Oh, oke. Nah, kenapa makanya dia lebih lebih murah kalau misalkan di Indonesia? Hmm. Kan kita nggak tahu nih negara mana, misalkan UK, nanti berarti kita harus cari negara UK itu pajaknya berapa. Tapi yang pasti mahal sih Ah, kalau di UK itu. Terus aku P26, sih kemarin lihat soal sih ini kenakan 25%, tapi pas sudah tahu tuh transaksinya 20% atas PPh mm-mm, 26 kan. mm-mm. Tapi apabila penghasilan tersebut ada potongan yang 25% tersebut, maka laba laba metode tersebut harus dikurangi kurangi pajak penghasilan sebelumnya. Kurangi pajak penghasilan. Oh, oke Nah, oke. uh, jadi PPh 26 itu dikenakan pada saat laba tersebut sudah uh, bersih Neto. lah maksudnya. Oh Laba ya, bersih itu kan? Nah, berarti ya kembali laba lagi. bersih. Oke, berarti aku paham sih. Oh, hitungannya ntar gampang lah ya. Itu hitungannya gampang. Berarti balik lagi ke ini tadi, slide-nya yang tadi itu. Aku stop dulu ya. Intinya kan sama aja dengan yang paham aku tadi yang mana ya. Ya, bentar. Itu yang kamu eh, Sebenarnya pas soal laba punya aku laba itu, bersih kan, laba bersihnya toh. Nah, berarti laba mm, bersih itu sama dengan yang tadi Mas, yang kamu bilang tadi laba bersih. Nah, ini masuk ke gray area tadi, laba bersih. Sorry, mana? Nah, ini tax treaty. Subjek pajak dalam negeri itu kan net profit, laba bersih. Nah, apalagi subjek ya, pajak luar negeri yang mau BP ke AKR, berarti juga harus pajak bersih juga. Jangan dikenakan mm, pajak bruto, ya kan? ya Peredaran bruto betul. jangan dong. Gitu.
Dan nanti tujuannya adalah untuk menghindari pajak seperti itu. Tetapi kalau misalkan nih Mas, aku mau tanya nih, kalau misalkan nih eh, Iya, iya. eh, si perusahaan yang dikenakan pajaknya itu misalkan rugi nih. Ini kita stop share dulu ya. Ini aku rodok bandel nih. Misalkan aku tanya nih ngusil nih ya, ngusil sama kalian. Ah, ini ya. Ini rugi nih. Misalkan ini tak bikin rugi, berarti pajaknya nanti juga harusnya lebih turun kan? Nah, tax Ya, planning-nya di sini, berarti tax planning area gray-nya tuh di sini. Nah, ini apakah ada maksimal minimalnya? Misalkan kalau peredaran brutonya tidak boleh lebih dari berapa gitu kan, ada kan tarif-tarifnya, ya kan? Tarif ya. PPh-nya itu kan ada, PPh 25 itu kan ada. Nah, misalkan ini tak bikin rugi gitu. Laban itu sebelum pajak, wah aku titik kok ini. Berarti nanti aku nggak bayar pajak, terutangnya lebih besar dong di British Petroleum. Oh, berarti Atau laba pas yang dibilang ru- rugi itu sudah dikurangi atas pajak yang buka PPh 26 ini ya. hmm? Maksudnya gimana? Jadi 1,07 ini rugi misalnya 500 Mm-mm. jadinya ya kan. Nah, Misal contoh. terus dikenakan itu kan eh, ibaratnya kan penyerahan ke WP luar negeri kan. Itu kan Oke. atas keputusan mereka. Jadi saat penyerahan tersebut 500 juta tersebut tetap dikurangi 26%. 26, 20%. 20%. Tapi kan hitungannya kan untuk tarif pajak penghasilannya juga lebih murah kan, ya kan? Jadi nanti tax Iya, planning-nya di sini gitu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengatur laba-laban itu seperti itu, ya, ya, ya. ya kan? Nah, Jadi makanya kalau Hah? Kenapa? kalau 500 juta ya tinggal dikali 20%, berarti Dikurangi 100 dari juta. oke. Berarti kan ngurangi ke apa namanya PPh 26. Lah nanti Tambah PPh bersih. 26 ngurangi ke pajak angsuran. Berarti intinya nanti kalau misalkan laba neto ini sebelum laba neto net profitnya ini nanti menurun, berarti ya pajak terutangnya jelas menurun. Berarti Oh, iya tuh. ya kan, bener kan? Angsurannya berarti Iya. menurun. Gitu. Ya intinya kalau misalkan kayak gitu eh, ini laba, penentuan dari laba seperti itu. Nah, makanya dia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia tuh ya tadi mengurangi pajak terutang untuk angsurannya, itu tujuannya. Nanti kalau ditanyain sama dosennya gitu ya. Oke Oh, guys. iya. Cek, semisal cek di Hmm. soalku itu kan aku tulis digunakan 25%, ya kan. Mm-mm. Hmm. Seandainya 25% itu langsung dihapus, jadi mendapat laba bersih 1,3 terus digunakan PPh 2 ini saja, itu gimana? Maksudnya nggak pakai PPh 2 langsung PPh 26 20% gitu tuh. Ya, gimana Hah? caranya? Oh, ya kan nggak bisa kan untuk penghindaran pajak bergandanya kan harus laba neto. Wah, Nah, yang tadi itu aku maksudnya bilang harus laba bersih. Kenapa? ya, Karena maksudnya kalau laba EBITDA, sing gua maksud tadi laba laba tidak bersih masih EBITDA, earning before interest earning, berarti kan masih pendapatan sebelum dikurangi pajak, ya kan? hmm, hmm, hmm. Nah, sedangkan pajak badanmu kan nanti keluar dari Indonesia kan harus ada PPh-nya kan, makanya nanti intinya gini, AKR itu balik lagi ya, balik lagi ke sini. Screen yang ini. Makanya aku bilang tadi gini. Jadi, itu kan ada double payment antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pajak dalam negerinya itu harus dalam bentuk BUT, yaitu joint consortium antara si British Petroleum BP tadi sama AKR. Nah, berarti yang nanti dikenakan pajak adalah AKR dulu, ditalangi sama laba bersihnya dari BP AKR. Paham toh maksudnya? Laba bersih loh. Net profit ini laba bersih. Ya kan? Bukan AKR-nya, tapi BP AKR.
yang kerjasamanya tadi, perusahaan kerjasama, beda manajemen ya sama BP dan beda manajemen sama KR. Nah, BP AKR-nya adalah gabungan mereka berdua, beda. Nah, terus kalau yang tadi atau ditalangin dulu dari BP sana, ya kan, dari BP UK sana, itu tapi laba bersihnya untuk proyek di Indonesia. Ya nggak mau toh orang luar negeri, misalkan UK itu kan pajaknya pajak kerajaan ya. Nah, kalau nggak salah, setahuku BP ini adalah sahamnya dari Raja Inggris, si siapa Charles itu. Nah, jadi nanti dikenakan pajaknya juga lebih tinggi di sana, gitu kan. Nah, berarti maksudnya gini, peredaran itu, ya kan? Maksudnya kalau misalkan mereka, oh iya ada apa namanya omset aja, ya nggak bisa. Mereka omsetnya itu dikalikan dengan pajak langsung 20% nggak bisa. Lah kamu apa nggak bayar pajak yang di Indonesia? Atau ditalangin dulu dari luar negeri. Oh ini loh bersihnya yang didapatkan dari proyek ditangguh itu sekitar segini. Ditarik dulu dari BP AKR sana, baru larilah ke Indonesia. Bisa. Atau dibayar dulu pajaknya di Indonesia nih ya, BP AKR tadi berdasarkan peredaran itu, laba netonya. Nah, baru dibagi dua itu bersihnya. Itu dia nggak bisa. Ya sampai sini paham ya? Halo? Anu, Ah, ah. berarti yang ini aku yang sama TV dibetulkan 22% itu PPh 25 ya. Oh iya, PPh 25 harus keluarin dulu PPh 25. Jadi gini Mas, kalau nanti kamu ini kan dari BP AKR. Ini BP AKR ditalangin BP AKR ini ditalangin dulu. Ditalangin BP AKR. Hmm. Ya BP AKR-nya nalangin. Nah, tapi kalau misalkan langsung 20%, itu harus bersih dulu di sana, di UK sana, pajak kerajaan. Caranya gimana? Ya nggak ngerti pajak Inggris kayak gimana. Ya kamu harus googling lagi berarti 2 kali kerja lah kayak gitu. Ya intinya pokoknya harus karena ini kan nantinya untuk dibagi dua dengan perusahaan, maksudnya laba bersihnya itu dibagi dua dengan perusahaan eh, multinasional ini berarti harus keluar dulu kan dari Indonesia. Kalau keluar dari Indonesia ya harus bayar dulu pajak di Indonesia. PPh 25-nya kan 22% tuh tadi kan. Nah, kemudian sorry ini bukan PPh 25, PPh badan. Di badan 25 ya bener ya. Terus kemudian baru dikalikan 20%. Ininya itu sebagai DPP-nya. Ini kan DPP-nya toh. DPP-nya kan ini kan. Nah, dikalikan 20% dari DPP. DPP-nya harus bersih dari pajak terutang. Angsuran pajak terutang. Tuh, ya. Terus nanti untuk tahu labanya, laba yang bisa dibagi antara BP dan AKR ya ini. Laba yang dibagi antara BP dan AKR. Ini BP dan AKR labanya. Nah, ini yang 1,27 ini adalah DPP. DPP dasar pengenaan pajaknya berarti nanti dikurangkan dari harus lewat dulu 22% ini. Gitu. Ya, nah, tadi bagus sih pertanyaan juga. Bisa kita gunakan untuk nanti Q&A. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, guys? Halo? Halo? Oh, cek ya. Mantap. Ah, ah, ah. Gimana? Halo? Guys, tidur semua ya. Halo, halo. Halo. Nyimak, aku nyimak. Oh iya, iya.
Jadi nanti kalian fokusin ya per partnya kalian. Misalkan yang awal tadi nggak usah jelasin PPh 24 apa gitu, nggak usah. Intinya adalah inilah alasannya dari BPAKR itu menggunakan kerja sama mereka untuk nantinya bisa tax planning atau perencanaan pajak di PPh 24. Itu alasannya adalah itu tadi, 3 itu tadi. Kemudian ini kita bikin ilustrasi soal seperti ini. Kayak gitu. Atau kita nanti bikin kayak itu loh, Rin. Kayak kemarin kita PA kemarin kan kita bikin kan di Excel gitu kan. Ilustrasinya kayak gimana? Tek, 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 kayak gitu. Mm-mm. Ya, berarti aku aja kayak gitu. Jadi nanti kalian yang jawab. Jawabnya yang cepet ya, harus tek 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 gini ya. Kayak kemarin itu loh. Ya, Oke. Nah, nanti Mas Rizal juga gitu. Jadi ini harus dikosongin Mas Rizal. Ini dikosongin, nanti kita ngerjainnya bareng-bareng. Kerjanya bareng-bareng, tapi yang ngomong Mas Rizal itu harusnya Laban itu sebelum pajak, caranya gini, 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 kayak gitu. Ya. Jadi kita kayak membedah ilustrasi soal gitu loh, guys. Oke? mm-mm. Mm-mm. Oke ya. Sampai di situ, tapi besok hari Rabu kita latihan dulu, paling nggak 1 jam. Pagi, bukan pagi sih, ya siang-siang lah, jam 11 atau jam berapa gitu ya. Terus habis itu Jam 1, malamnya, Cuk. ya pokoknya jangan ganggu tidur siang kita, kayak gitu loh guys. Terus apa Siang nanti tidur. nih malam, malam jam Malam berapa? aja. Jangan langsung semuanya malam loh. Ya paling nggak kita kan ada refreshing. Ya. Malamnya tuh langsung tek 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 gitu. Guys, udah Hmm, selesai langsung kita kirim jeret ya gitu ya guys ya. oke. Ya, terus nanti teman-teman kalau misalkan Q&A yang tadi itu, yang misalkan kayak aku sama Mas Rizal tadi, atau yang tadi untuk Aul juga, itu bisa, kan ini nanti tak record ya, terus aku share ke kalian kan. Nah, itu terserah sih, kalian mau dapat recordan yang asli, gede gini, atau mau di-sharing di mana? Di Hmm. YouTube. Oh, Iya, di di YouTube. YouTube Di YouTube aja. sharing aja. Di YouTube aja, tapi untuk kita-kita kan, nggak usah di ini. Ya, Nah, terus nanti kalian kalau misalkan ada lagi tambahan pertanyaan, bisa lah di Q&A ya. Di situ maksudnya ditambahin aja kita di grup itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, guys? Jadi intinya kita hanya bisa membahas 2 ini. Intinya 2 ini. Kalau ini, kita kan tadi ada beberapa variabel yang kita tidak bisa menjawab. Contohnya, pajak kerajaan UK. Lah, kita nggak tahu, guys. Terus pajak Venezuela yang gara-gara untuk menurunkan. Jadi gini, jadi dari pajak Indonesia sendiri untuk bisa lebih murahnya tuh di Venezuela, dilewatin dulu negara Venezuela. Baru setelah itu untuk mendapatkan dana di Swiss, kita harus pelaporan ke negara yang di bawah federasinya negara Swiss, Uni Eropa kan. Nah, dilewatin situ dulu, baru kita lapor ke negara bank Swissnya. Cuk, Keluarin halo. dong. Halo. Gitu. Ya. Cuk. Nanti untuk soal tersebut yang punya aku itu Hmm, untuk tahunnya itu kan 2017. oke. Mungkin nanti diganti 2020 sampai 2021 lah karena sebelum tahun 2020 2021 Hmm, tarifnya itu masih 25%. oke. Ini kelihatan ya, saya screen-nya ini ya. Ya kan? Aku sih baru Kelihatan ya. baca. Ya, memang. Jadi, Undang-Undang Harmonisasi Pajak 2021 itu 22%. Ya, tapi kalau Hmm. yang sebelumnya itu Undang-Undang nomor berapa ya Mas ya, itu tuh juga harus dikenakan PPh. Nah, ada lagi sebetulnya untuk luar negeri itu adalah PPN luar negeri. Itu dikenakan. Tapi kan kita nggak mungkin lah ya waktu cuma sejam aja lah. Oh ini dikenakan PPh 22, oh ini dikenakan PPN juga, oh ini dikenakan PPh 24 nih perusahaan gitu kan. Lebih bagus lagi memang ada rekonsil fiskal.
Kita download lagi toh laporan keuangan British Petroleum. Tapi kan kita harus rekonsil, aku yang rekonsil ya kan, ngapain sini aja cukup lah, ya kan? Rekonsil ini kan kita Untuk artinya tahu labanya dulu, laba bersihnya dulu, baru kita makan rekonsil. Ya kalau BP-nya mau bayar pajak di Indonesia. Lah kalau BP-nya maksa punya, aku kan punya sekretariat di mana namanya kerajaan UK, ya berarti rekonsilnya di UK aja loh, ya kan? Misalkan, ya kan? Makanya kita nggak tahu variabel pajaknya di sana gimana, lebih murah atau lebih mahal, gitu kan? Ya nggak? Nah, ini tadi tambahan lagi, aku baru ingat. eh Bentar, aku sharing dulu ya. Nah, nih, guys. Yang terakhir ini. Kita milih yang unilateral atau yang global konsensus ya, tergantung. Ini juga masuk tax treaty. Tax treaty yaitu nanti penghindaran pajak berganda, bener kan? Ya nggak? Nah, kerjasamanya kenceng nggak? Misal contoh nih, Indonesia sama Singapura kan kenceng banget nih kerjasamanya, ya kan? Saking kencengnya tarifnya lebih rendah dibandingkan Indonesia sama negara mana ya? Misalkan Luxembourg. Kenal aja enggak di mana petanya gitu kan? Tapi kerjasama misalkan. Nah, antara domestik nih ya kerjasama ini kalau di Singapura kerjasama 3%. Kalau misalkan global konsensusnya dia harus ada ini. Nah, berarti aku lebih murah mana ya kerjasamanya gitu. Nah, itu nanti untuk setidaknya itu bisa dilakukan untuk ngajarin bagus atau jelek ya. Jadi kita lewatkan dulu ke negara itu laba bersihnya. Contoh nih, perusahaan BP nih punya apa namanya? Perusahaan BP ini sebetulnya punya anak usaha di eh, Venezuela gitu misalkan. Nah, BP ini tuh UK ini biar lebih murah gitu kan untuk bayar pajak di Indonesia dilewatin dulu ke Venezuela baru ke Indonesia gitu loh. Atau Indonesia nih bayar pajaknya, oh BP-nya maunya bayar pajaknya di UK. Nah, berarti ya ya udah nanti dilewatin dulu dari BP Indonesia itu ke Venezuela baru ke UK. Jadi lewat-lewatan gitu loh, guys. Ngerti kan? Kayak semacam bukan ini pencucian pajak ini ceritanya gitu loh. Bukan pencucian uang, tapi pencucian pajak gitu. Jadi bayar pajaknya lebih rendah. Nah, itu bahaya sebetulnya karena nanti ini bahayanya dari tax rate itu ya harus ada kerjasamanya. Kerjasama enggak gitu. Nah, apalagi dengan kasusnya kalau nggak salah dulu ada kasus di BP itu kan ada namanya kasus pernah lihat filmnya Deepwater Horizon tahun 2012 ya kalau nggak salah. Jadi dia kerjasama dengan perusahaan Halliburton terus meledak kan rignya itu atau sumbernya itu meledak. Nah, itu di situ harga sahamnya BP melesat turun nih, bukan melesat naik, melesat turun. Karena terjadi kecelakaan kerja kan. Nah, itu nantinya mereka juga bayar pajaknya tuh lebih murah di Amerika sono. Nah, karena lebih murah, yowes BP Indonesia ini melewatkan ke sana dulu pajaknya. Wah, mumpung Amerika lagi ada kasus nih, gitu. Yowes lah dilewatin dulu ke sana, laba bersihnya baru masuk ke pajaknya di UK gitu. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Agak ruwet ya. Ya wes lah guys, itulah ya. Ini aku stop dulu, terus recordnya aku stop ya, stop dulu ya.